Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MPLB 2. Pada hari ini kami akan membuat vlog sejarah di Monumen Pancasila Sakti. Perkenalkan, nama saya Fatma Nurul Sabila. Saya ini Fauzia. Saya Margarita Andi. Saya Muhammad Fadri. Selamat menyaksikan. Di spot pertama kita masuk ke peristiwa 3 daerah tahun 1945. Sesudah proklamasi kemerdekaan, kelompok komunis bawah tanah mulai muncul. Mereka memasuki organisasi-organisasi massa dan pemuda seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API). Yang kedua berlanjut yaitu aksi teror gerombolan Cem Mamat tanggal 9 bulan 12 tahun 1945. Cem Mamat adalah tokoh komunis 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI). Serang menuduh pemerintah RI di Banten sebagai kelanjutan pemerintah kolonial. Rakyat dihasut untuk tidak mempercayai pejabat dan juga pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1945, ia membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang dan merebut pemerintahan Koresidenan Banten. Selanjutnya ia menyusun pemerintahan model Soviet. Lalu yang ketiga ada aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan Tangerang, tanggal 12 bulan 12 tahun 1945. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Badan Direktorium Dewan Pusat di bawah pimpinan Ahmad Khairun dengan didampingi oleh tokoh-tokoh komunis bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan RI di Tangerang dari Bupati Agus Patmanegara. Pemberontakan PKI di Cirebon, tanggal 14 bulan 2 tahun 1946. Dengan dalih untuk memeriahkan konferensi Laskar Merah pada Januari 1946, pimpinan PKI Mr. Joseph dan Mr. Soeb Prapto mendatangkan kesatuan Laskar Merah dari Jawa. Lahirnya Republik Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh kerajaan-kerajaan yang masih ada di Sumatera Timur.
setelah memasuki ke Museum Pengkhianatan PKI, selanjutnya ada Museum Paseban. Indonesia tanah air Nah, seperti yang kalian lihat di situ ada jenderal yang bernama Jenderal Nasution. Pada malam gerakan 30 September 1965 atau bisa dibilang sebagai pergerakan PKI G30 SPKI menyerbu rumahnya dan keluarganya ikut menjadi korban. pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga Setelah ke Museum Paseban, kita akan ke sini ke ruang pakaian bekas daerah, ruang pemotongan film. bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku
Ini adalah sumur maut 1965 untuk membuang para perwira TNI Angkatan Darat yang telah diculik. Tempat ini kemudian ditemukan oleh TNI dan menjadi bukti penting dalam mengungkapkan peristiwa G30 PKI. Hingga sekarang sumur maut dikenal sebagai simbol kekejaman dan menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. G30S PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia PKI. Peristiwa ini terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dengan tujuan yang dinyatakan sebagai upaya menggulingkan pemerintahan dan mengambil alih kekuasaan negara, meskipun hingga kini masih terdapat berbagai versi dan perdebatan mengenai penyebab serta dalangnya. Pada tanggal 1 Oktober 1995, rumah ini digunakan sebagai tempat persiapan pusat komando operasi penculikan serta lokasi penyiksaan para perwira TNI Angkatan Darat sebelum akhirnya dibuang ke sumur maut. Udah. Ataupun cuci muka. Atas sikap itu, jenderal yang marah memangku oknum tersebut lalu masuk dan menutup pintu. Kemudian beliau diangkut ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Pada waktu penculikan, beliau hanya menggunakan kain sarung dan kemeja berlengan panjang. Tempat ini digunakan sebagai lokasi interogasi dan penyiksaan terhadap para perwira TNI AD yang diculik dalam keadaan hidup, yaitu Lejen R. Supratman, Mejen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswo Hiharjo, dan Letu Pierre Tenden. Siapa satu tidak tahu yang pada saat kejadian itu